Malam itu udara terasa berat sekali. Seperti memeluk kelelahan yang tak tertahankan. Ini malam Jumat. Semua orang sudah ingin cepat-cepat pulang. Termasuk saya. Setelah putaran terakhir, hanya satu orang yang tersisa di dalam angkot saya. Seorang penumpang di bangku paling belakang, dekat jendela. Saya melihatnya sekilas dari spion. Hanya bayangan samar, tapi saya yakin dia ada di sana. Jalan terus, Pak, sampai terminal terakhir, katanya saat tadi naik. Hanya itu yang saya ingat. Jarum jam sudah mendekati angka 12 malam. Jalanan sepi. Hanya ditemani lampu jalan yang berkedip-kedip dan suara mesin tua angkot yang merongrong, memecah kesunyian. Saya coba fokus pada aspal di depan, mengabaikan segala rasa penat yang menggelayuti tubuh. Tiba-tiba, firasat dingin menjalar di sepanjang punggung. Perasaan aneh yang datang tanpa diundang. Saya melirik spion lagi, sekadar memastikan penumpang itu masih di sana. Ia menunduk, seolah tertidur pulas. Saya merasa sedikit lega. Setidaknya, saya tidak sendirian sepenuhnya menghadapi kegelapan ini. Setidaknya ada teman, walau hanya penumpang yang tak dikenal. Beberapa meter lagi, sampai pangkalan. Saya memutuskan untuk menyapa, memastikan dia tidak terlewat dari tujuannya. Dek, sudah sampai nih di terminal. Saya menunggu jawaban. Hening. Hanya ada deru mesin angkot saya. Saya mencoba lagi. Sedikit lebih keras. Dek, terminal. Tetap tidak ada sahutan. Saya menoleh ke belakang, memutar badan sepenuhnya untuk melihat bangku belakang itu. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada tas atau barang bawaan apapun. Jantung saya langsung mencelos, jatuh ke perut. Keringat dingin membasahi pelipis. Padahal udara malam itu cukup sejuk. Tidak mungkin. Tadi saya melihatnya. Saya sangat yakin. Saya bahkan sempat berbicara dengannya. Mungkin dia turun diam-diam, tapi bagaimana caranya? Saya tidak berhenti sama sekali. Pintu tidak berbunyi. Gesekan pintu angkot tua ini sangat khas. Tidak mungkin saya tidak mendengarnya. Saya kembali melihat spion. Spion itu kini hanya memantulkan kegelapan kursi belakang yang kosong lompong. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin saya terlalu lelah. Ya, pasti karena mata saya sudah hampir 20 jam tidak istirahat. Ini hanya halusinasi sopir tua yang kecapean. Saya menarik napas dalam-dalam dan kembali fokus menyetir, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua baik-baik saja. Namun, bayangan tadi terasa begitu nyata. Detailnya, suaranya, semuanya masih terngiang. 5 menit berlalu. Angkot terus melaju cepat. Saya menahan diri untuk tidak melirik spion lagi. Saya tidak mau melihat kekosongan itu lagi. Kekosongan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi, ada dorongan tak tertahankan. Seolah ada magnet kuat yang menarik pandangan saya ke arah spion kecil itu. Perlahan, dengan perasaan berat, mata saya terangkat. Saya melihat pantulan itu lagi. Kali ini, bayangan di bangku belakang itu duduk tegak, bukan lagi menunduk seperti orang tertidur. Kepala itu menoleh perlahan, memandang lurus ke arah saya, tepat melalui spion kecil itu. Itu bukan bayangan lagi. Itu sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai acak-acakan, mengenakan pakaian yang terlihat lusuh dan kotor. Wajahnya samar dalam kegelapan, tapi tatapan itu menusuk sampai ke ulu hati. Dingin, kosong, dan penuh duka. Saya refleks menginjak rem sekeras-kerasnya. Angkot berhenti mendadak dengan suara decitan ban yang memekakan, mengguncang seluruh badan mobil. Saya memejamkan mata, memanggil nama Tuhan berulang kali dalam hati. Jantung saya berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau copot. Ketika saya membuka mata, saya langsung menoleh ke belakang, tanpa jeda, tanpa berani melihat spion lagi. Bangku itu kosong. Keheningan di dalam angkot kini terasa memekakan telinga. Lebih menakutkan daripada suara apapun. Namun, di udara, tercium bau melati yang kuat, sangat kuat, menusuk hidung. Seolah ada yang baru saja meninggalkan tempat duduk itu dengan membawa aroma kematian. Saya tidak peduli lagi dengan uang bensin. Saya tidak peduli
dengan pangkalan atau setoran. Saya hanya ingin keluar dari angkot terkutuk ini. Saya tancap gas, secepat yang angkot tua ini bisa lakukan, meninggalkan terminal, dan bau melati mencekam itu jauh di belakang. Saya hanya ingin sampai di rumah, dan berharap hari Jumat tidak pernah datang lagi. Sejak malam itu, setiap kali melewati jalanan itu, saya selalu merinding. Saya tidak pernah lagi berani mengambil penumpang terakhir di malam Jumat. Karena saya tahu, kursi belakang itu mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.